Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta takhta Santo Petrus. Santo Petrus adalah paus pertama, orang yang dipilih langsung oleh Yesus sendiri menjadi gembala umat. Hal itu dapat kita baca pada ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Mengapa Yesus memilih Petrus? Karena Yesus mengenalnya secara baik. Sebaliknya, Petrus pun mengenal Yesus dengan baik. Kebersamaan mereka selama 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi Petrus untuk mengenal Yesus. Pengenalan Petrus akan Yesus dibuktikan ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus itu tepat. Jawaban itu adalah jawaban berdasarkan pengenalan Petrus terhadap diri Yesus, bukan karena kata orang. Dia mengenal betul siapakah Yesus itu. Dia telah mengalami, menyaksikan, merasakan apa yang telah Yesus buat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, penggandaan roti, air diubah menjadi anggur, bahkan orang mati dibangkitkan. Mujizat-mujizat itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus yang disebut Petrus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup, tidak oleh orang lain. Yesus memilih Petrus sebagai gembala karena ia percaya dan mengenal Petrus, demikian pun sebaliknya. Yesus dan Petrus saling mengenal dengan sangat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, bagaimana dengan kita? Saya pribadi, bila Yesus bertanya kepada saya, "Siapakah aku ini menurut engkau?" Saya akan menjawab, "Engkau adalah gembalaku yang baik." Mengapa saya berkata demikian? Karena saya mengalami bagaimana Yesus berperanan dalam hidupku. Saya mengalami kehadirannya sebagai gembala yang baik.
Sebagai gembala yang baik, Ia membimbingku. Ketika saya mengalami sakit berat, Dia menyembuhkanku. Ketika saya berada di dalam kesulitan, Dia memberikan jalan keluar bagiku. Ketika saya berada dalam situasi sulit, bahkan di ambang keputusasaan, Dia hadir bersama denganku. Bahkan ketika saya pernah mengalami kecelakaan di sungai di Kalimantan Timur, pada saat banjir besar seperti sekarang ini, saya mengalami pertolongannya. Dan saya adalah orang yang tidak bisa berenang. Tetapi mujizat terjadi dalam hidupku. Saya mengalami Yesus selalu ada bersama denganku. Dia membimbingku. Yesus ini luar biasa. Dan masih banyak pengalaman mujizat yang telah saya alami sepanjang hidupku. Dalam masa Prapaskah ini, kita semua mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal Yesus secara personal. Sehingga ketika suatu saat Yesus bertanya kepada kita semua, "Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai kaum muda Katolik, hai anak-anak, siapakah aku ini menurut engkau?" Semua pasti akan menjawab dengan mantap karena sudah mengalami Yesus dalam hidupmu secara pribadi. Dan semoga pengenalan kita akan Yesus nanti membantu kita untuk semakin mencintai, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi siapa saja yang kita jumpai sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.